Selamat gini hari guys, bersama gue Mas Gan dan Om Burhan, selamat datang di sisi lain Kilas Kilas Malam. Malam. Waktu bulan Juli kemarin, anak-anak kan pada libur sekolah tuh, Hmm. ya kan awal Juni Juli. Gue ngeliat temen-temen gue pada camping, ya Mhm. kan sama temen-temen itu. Dan nama temen-temen gue nih ada beberapa orang yang ceritanya dia habis ngebangun mobil gitu kan, terus dia main ke Camper camping. van. No 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 no, mobil gede, mobil adventure, Oh, pakai iya limbat, iya iya sport iya. tempor gitu kan. Busnya mobil, Base, iya, ya mobil Jepang lah. mobil Jepang, mobil Amerika kebetulan. Oke, Nah, ngeri juga. yo iman, maskel maskel. Enggak sih, enggak maskel juga lah. Nah, terus singkat cerita mereka bangun mobil itu ngajakin gue ke suatu camping ground gitu kan. Mhm. Emang camping ground bagus banget sih. Di mana ya? Dia bilang itu di daerah Pangalengan apa kalau nggak salah, gue lupa dah. Bandung. Heeh. Tapi emang keren sih. Ada danaunya gitu, terus Gua tahu. ada area-area Iya iya, persawahan, tahu kan lo paham kan. paham. Jadi Tahu sih tahu. anak-anaknya mereka tuh karena cowok-cowok anaknya kan ya, terus pada main blok-blokan di sawah gitu. Back to nature. Iya, heeh. Jadi memang di sana tuh tempatnya memang nggak ada Konsepnya sinyal. konsep. Oh. Blas, lu bener-bener lu bersatu dengan alam, cuman ada lu, keluarga lu, dan alam aja udah Hmm. gitu. Nah, terus kan gue juga pernah punya pengalaman camping itu sama anak-anak. Hmm. Kalau waktu itu gue sih camping di Cipanas, nggak jauh lah, Bentar, ya. ya kan. Camping Cipanas situ nggak jauh ya. So far so good lah gitu loh. Camping di pikiran gue yang tadinya menyeramkan, yang tadinya tuh gimana gitu kan. Enggak lah. Ya apalagi bawa anak-anak gitu kan, sempet worry, Iya. ternyata malah anak-anak happy gitu loh. Makanya pas gue ngeliat teman-teman gue pada posting ke sana, pengen gue. Iya Kan sih. gue orangnya pengenan deh. Iya gak sih? Ya emang lu kepoan. Tapi emang Ah, camping ground sih nggak seserem yang lu camping di hutan, literally hutan yang iya lu sih. babat alas gitu kan, yang lu Ah, bener-bener ah, ke dalam. ah, ah. Enggak sih, cuman ya tetep pasti ada worry lah sebagai kita sebagai orang tua. Wajar lah. Apalagi Gue di bawa, camping ground juga ada worry-nya. iya kan, Ah, apalagi ah. bareng orang tua. Mhm. Bareng orang tua. Barang Bareng anak-anak. anak-anak sama kita yang orang tuanya Ah, ah, ah. gitu kan. Hmm. Ya, pasti ada beberapa yang larangan-larangan juga sih, ada peraturan-peraturan yang harus diikutin juga, nggak bisa Hmm. sembarangan gitu loh kan. Hmm. Larangan warlock lah ya. Iya, Iya. nih kayak Ah. cerita narasumber kita nih satu ini nih. Hmm. Itu dia ngirim kemana sih? Kalau cerita-cerita kayak gini? Email Kilas Malam. Oh, Dia pada mau, ya, yang yang di alamatnya di video gue itu loh. yang Tuh, apa? kilasmalam.official@gmail.com. Oh, oh ini cerita masuk nih. Masuk nih cerita nih, ada banyak banget ceritanya nih. Oke, oke, oke. Ini ada berhubungan sama si camping jangan-jangan nih? Apa gimana nih? Ada coy, ada. Makanya pas banget kan gitu Hmm. loh. Ntar Hmm. ya. Oke. Oke. Dari siapa nih kawan kita nih yang udah email nih? Selamat malam, Bang Burhan dan Bang Gan. Hmm. Kenalin, nama gue Evan. Gue seorang karyawan swasta di Jakarta. Hmm. Gue mau cerita tentang pengalaman horor gue. Berawal waktu gue masih duduk di bangku SMA. Masih SMA nih. Hmm. Jadi gini ceritanya. Suatu hari, gue dan teman-teman SMA gue camping di daerah Sukabumi. Kebetulan acara camping itu memang diadain dari sekolah gue. Hmm. Pada malam hari, sebenarnya rundown acara nyalain api unggun gitu bang. Tapi, karena pas malam itu hujan, jadilah semua siswa masuk ke dalam tenda masing-masing. Oh, nah pas hujan udah mulai dikit reda, gue bosen banget di dalam tenda. Jadi, gue berinisiatif nih untuk keluar tenda dan jalan-jalan di sekitar tempat camping gue itu. Terus nyampe lah gue di danau nih. Jarak ke tenda jarak ke tenda camping gue itu lumayan deket. Oh maksudnya jarak dari tenda Hmm. ke danau itu Ke danaunya. deket. Di situ gue ngeliat ada dua temen gue yang duduk berdua menghadap ke danau. Sebut aja namanya si Adi dan Yogi. Udah disamarin ya. Ini bener juga gue gak kenal.
Iya juga sih ya. Oke, Mau terus Adi lanjut. bener apa Yogi bener juga. Oke, lanjut. Sekitar jarak 2 meter, gue coba panggil temen gue ini. Oh, sekitar jarak 2 meter, gue coba panggil temen gue nih. Lu bisa baca nggak sih? Tinggal baca doang lu. Gak kelihatan, Pak. Yok, yok, Yogi. Panggil tuh. Hmm. Tapi dia nggak nengok sama sekali. Kurang deket berarti dia nih manggilnya nih. Jauhan. Kejauhan. 2 meter, Pak. 2 meter deket lah. Deket lah anjir. Ya siapa tahu dia lagi sambil bengong merenung di danau, pinggir Iya. danau. Untung gak lompat aja kali ya. Atau mungkin sambil dengerin headset, Eh, sambil dengerin lagu galau. Iya. Untung gak lompat ya. Jangan sampai. Akhirnya Eh. gue deketin dan gue tepuk pundaknya sambil manggil namanya. Yogi. Oh kan, bener kan? Dideketin lagi, tadi kejauhan. Yogi. Tapi pada saat itu, dia cuma memalingkan wajahnya perlahan ngeliat gue. Lalu pandangannya kembali lagi ke danau. Oke. Di situ perasaan gue mulai gak enak. Suasana sekitar danau juga, suasana sekitar danau, gue juga ngerasa kayak beda. Jadi lebih dingin dan mencekam. Wajah Yogi juga lesu. Si Adi juga diem aja. Nggak melepas pandangannya sama sekali dari danau. Karena gue mulai ngerasa ada yang nggak beres, gue memutuskan untuk kembali ke tenda. Dan ternyata, pada saat gue kembali ke dalam tenda, di situ gue ngeliat Yogi dan Adi lagi tidur. Tuh kan. Oh, oke. Mau tahu sih arahnya kemana situ. Terus. Arahnya ke tenda, dia kan mau tidur tuh. Ya enggak, maksud gua ceritanya dia nih. Oh, oke. Biasanya kan yang udah kan abis ketemu kayak begitu dia balik ke tenda mesti ada tuh. Coba kita baca, kita lanjutin lagi. Seketika Penasaran gue. badan gue kaku dan lemes. Nggak tahu deh sosok siapa tadi yang udah di pinggir danau. Sepulangnya dari camping, entah kenapa gue jadi lebih sensitif. Selama 3 hari berturut-turut, gue ngalamin rep-repan. Dia ngetiknya rerepan, Pak. Rep-repan. Salah, rep-repan. Di mana posisinya saat gue tidur malam, tiba-tiba badan gue kaku, nggak bisa digerakin. Mau buka mata aja sulit. Entah kenapa. Mau buka mata aja sulit. Tapi entah kenapa, gue seperti punya perasaan, ada sosok yang muncul di belakang gue. Di bayangan gue itu, sosok itu kayak poci. Pada saat itu juga, gue langsung coba baca-baca semua surat-surat yang gue hafal sampai gue ketiduran. Gitu. Ya apa ya maksud gue, eh mostly cerita yang gue denger ya kalau misalkan memang dari ketemu sama teman lagi duduk pinggir danau terus dipanggil terus gak nyaut, itu emang udah beberapa cerita yang gue denger emang pasti kayak gitulah gitu, kayak mereka tuh kayak menyerupai gitu loh. Ngerti gak sih lo? Emang pasti. Pasti. Lu pernah denger ini nggak sih, cerita mungkin dari temen lu atau mungkin dari saudara lu apa gimana, di salah satu gunung termegah di Pulau Jawa kan ada satu area tuh yang namanya RK, pernah tahu nggak? Iya. Ya kan? Nah, itu kan terkenal dengan danau yang bagus tuh, yang luas tuh, tahu kan? Nah itu kadang-kadang tuh kayak waktu itu cerita dari abang gua gitu ya, itu pasti dia kalau malam-malam gitu katakanlah mau nyeduh kopi kan ngambil dari si tungku yang apa namanya? Ya, yang buat Apa bukan kok harness sih? Apa sih istilahnya tuh? ya itulah itu. Itulah istilahnya ya. Ntar Hmm. kalau yang tahu tolong taruh di komen, gue juga lupa namanya apa. Yang apinya dipanggang apa? Pokok api. Apinya Airnya. dipanggang. Airnya. Ya udah sih, gue salah. Iya. Yang Berarti airnya tadi salah direbus itu. mulu. Airnya direbus di api unggun tuh kan. Lihat dia nyeduh kopinya pakai itu. Nah, dia pas dia mau ngambil ke api unggun itu ada cewek gitu. Tadi yang ngeliat deketin, oh temennya, kan? Oh. Atau mungkin ada cowok gitu, terus ada temennya gitu kan. Tapi yang mana ternyata si temennya itu pasti udah di dalam tenda. Terus sering banget sih kayak gitu-gitu, kayak menyerupai gitu. Gue malah langsung guanya. Hmm? Gue malah pernah bukan gue ngalamin ya. Gue hanya yang duduk di pinggir danau beneran emang. Ya kalau itu kan lain hal dong.
lain hal dong. Tapi gue juga pernah dengar cerita dari temen gue juga ya, salah satu temen gue. Jadi eh kalau ini dia nggak melihat temannya, tapi langsung melihat sosoknya. Jadi waktu itu gini Udah ceritanya. tampakin. Jadi dia lagi di dalam tenda, hujan, ya kurang lebih bersama, hujan. Terus tahu-tahu dari jauh tuh dia ngeliat ada yang goyang-goyang. Ya pohon. No, no, no. Awal pohon mungkin dibilang itu kan, Heeh. ada goyang-goyang gitu. Tapi kalau semakin diperhatiin, kok kayak anjing gue merinding nih cerita ini. Gue juga. Gue masih merinding sama. Jadi dia tuh kayak lemper putih pak, kayak jumping candy. Lama kelamaan Hmm, kan khas pak. pocong. Jadi tuh awalnya tuh dia bilang ya, ini menurut penuturannya dia tuh pertama tuh goyang tuh ini, lama-lama tuh gini goyang ini. Oh kenceng. Kencang lama-lama dulu. Kan semakin lama kan orang mikir, Oh upbeat. kopret, anjir. Nah, Lagu-lagu breakbeat gitu mungkin dia di luar kan begitu mungkin. iya enggak dong, udah kayak gitu. Ini sih bukan pohon, karena bener-bener yang gimana sih model kayak gitu-gitu loh. Jadi kayak nekuk gitu loh. Ngerti kan maksud gue? Iya, kayak senam SKJ. Ah, tau lah lo kalau gue ceritain. Iya udah, iya terus udah terus. kayak gitu. Akhirnya makin lama tuh makin deket. Dan dia yakin bahwa itu adalah si Jumping Candy ini. Film perputih. Nah, terus, Gue nggak pernah lagi, belum pernah nah, lagi. gongnya adalah pada saat dia ngeliat itu, jadi tuh kondisi itu tengah malam, teman-teman udah pada nutup tenda semua. Nah, dia tuh ya lagi iseng lah gitu buka tenda pas segala macam. Dia ngeliat itu, dia tutup tenda, terus dia baca istighfar. Mm-mm. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah gitu kan. Dan gongnya adalah pas dia buka gini, si dia tuh di depan mukanya pas lagi begini. Astajim, 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 astajim. Anjir, sumpah cerita yang bikin bener-bener gue. Nggak, kali ini bener-bener merinding gue. Lu kebayang gak sih, lu lagi begini kan, lagi lo nyebut, lu lagi istighfar gitu, betul pas lo gini. Depan cowok lagi begini. Astajim, 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 astajim. Sony Wakwau. Itu dia langsung black out, Pingsan. pingsan aja. Terus ya temennya pagi-pagi ya bangun nemuin dia di dalam tenda, mungkin pikir tidur, cuman kok tidurnya kok muter amat ya anak, ya ada di tengah-tengah gitu Iya. aja lah dulu gitu sih. Terus sama di beberapa tempat bumi perkemahan kan juga ada kan. Kalau gue Ada. pribadi pernah tuh sekali tuh di Cibubur, Buperta. Dekat rumah gue. Ya kan. Itu memang gudangnya kayaknya. Nah, Itu memang gudangnya. nah itu pak. Kan kalau dulu, gue nggak tahu ya. Dulu tuh gue pas pernah gue di camping di sana. Apa namanya? Mandinya kan di tempat apa ya, pemandian umum ya, yang tengah-tengah tuh. Iya. Nah, jadi gue mau kencing pak, gue mau kencing, pas gue kesana, iya terang lampu TL seberapa terang sih ya kan, Terang lah. lampu TL yang batangan itu loh, ngerti Ya. gak sih maksud gue? Oh, yang bulat. Yang batangan, lampu TL, TL itu apa sih? lampu putih neon yang panjang tuh loh, iya. yang biasa di lapangan bulu tangkis tuh, yang panjang-panjang. Oh. Bukan lampu bohlam yang putih itu, bukan. Iya. Itu kan seberapa terang sih paling kan. Pas lagi gue kenceng di situ, ada suara orang mandi. Jebur. Itu pasti ada sih step begitu. Iya, bener sih. Itu apalagi sih di Buperta tuh ya nggak tahu deh bener. Padahal itu bukan secara umum itu bukan, maksudnya dilindungin gitu ya, bukan kayak literally hutan yang bukannya babat alas gitu kan, bukan. iya, tapi nggak tahu kenapa kalau step ke situ tuh gue camping situ dulu Persami. Sudah mulai masukin maghrib. Iya, benar. Itu Suasananya beda banget coy, gila. Dan gimana sih lu kayak suasana tuh kayak mencekamnya tuh kayak bener-bener di gua ngerti. paham kan lu? Gue nggak bisa menjelaskannya, tapi gue ngerasa itu kayak gue tuh dihimpit dan nggak tahu kenapa. Ya sudah, gue pokoknya gue di situ tuh, ke situ tuh kalau bukan karena kegiatan sekolah Persami gitu, nggak pernah mau, gue nggak pernah nyaman gitu loh.
Ya udah kita Itu mah pasti ada lah ya di tempat-tempat pasti kayak pasti gitu. pasti pasti gue percaya Gitu kan gitu ya. pasti ada. Cuman karena gue orangnya nggak terlalu sensitif kali ya. Hahaha. Jadi ya udah masa bodoh. Ini ada lagi nih ngomong-ngomong. Nah, ngomong-ngomong tadi lu bilang ada cerita masuk nih, gua ada juga nih cerita. Cerita kedua. Yo, iya. Oh, ini masih ini lanjutan, Bro. Ini lanjutan, lanjutan. Oke. Oke, oke. Gue bacain sekarang ya. Gue juga ada pengalaman horor yang lain nih, Bro. Gitu kan, saat gue udah mulai kerja. Oke, gue baca nih ya. Hmm. Pada saat itu gue kerja di salah satu pabrik motor. Pada saat itu gue kebagian masuk shift malam. Aduh, shift malam lagi. Ya, oke, Hmm. oke, oke, oke lah shift malam ya. Udah kebayang gue nih. Dan pas banget itu malam Jumat, ya kan. Cakep. Udah shift malam Jumat lagi kan. Tapi karena gue udah biasa gitu, jadi gue nggak ada pikiran aneh-aneh gitu loh. Pada saat itu tugas gue ngerakit stang motor. Oh, masang, masang, oke, masang. Kan stang motor kan las-lasan ya. Maksudnya masang Oh, nggak ya, masang, masang, oke, oh masang. nggak juga bisa jadi. Sistem motor ini setahu gua, teman gua juga ada Hmm. beberapa pabrikan motor gitu atau semua pabrikan motor tuh awalnya tuh stangnya tuh besi lurus, dicetak Oh, lah sesuai motor-motor pada umumnya gitu loh. Mungkin gitu kali dia, oh, ya, mungkin. ya, 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 ya. Oke lah. Dan posisi gue sedang ada di alat press. Oh iya benar Nah, kata iya lo, bener iya. kan? Di alat press yang dimana alat itu adanya di pojok ruangan. Posisi sepi yang jarang ada orang lalu lalang di situ. Anjir, Iya, oke. iya, shift Shift malam, malam, tengah malam ya mungkin ya. malam Terus dia Jumat, di malam malam Jumat, di pojok lagi. pojok lah udah. Ngapain sih lu di pojok-pojok? Nah, itu udah kombinasi maut lah itulah. Apalagi kalau shift malam pegawainya nggak banyak, paling cuma 10-15 Iya, orang. Des, iya sih, das. memang. Kue aja tuh mah pasti itu. Nah, pas lagi asik-asik ngepres, tiba-tiba bulu kuduk gue berdiri bang. Gue ngerasa kayak ada seseorang yang perhatiin gue kerja. Mau nengok, tapi ada perasaan takut. Sampai akhirnya gue beraniin diri untuk nengok bang. Pas gue nengok ke belakang, gue langsung teriak. Astagfirullah. Ada sih, Bos. Ternyata, aduh. Bukan? Dengerin dulu, Mbak. Iya. Emang itu juga horor sih. Sekarang tiba-tiba ada bos lu datang tengah malam Horor kan? ngapain? Ternyata sosok yang perhatiin gue itu adalah sosok perempuan pakai Hmm. baju putih lusuh. Aduh, males banget deh. Rambut urai panjang nutupin mukanya. Gua langsung baca ayat kursi dan gak lama sosok itu hilang gitu aja. Dia langsung baca ayat kursi, Hmm. terus nggak lama Hilang. hilang. Itu untung dia. Cerita gue yang tadi, coba dia lagi baca-baca istighfar, Kamu atau buka. buka mbak, makasih, Nggak mau. ya kan? Ada lagi nih dia bilang nih, Hmm. pernah juga kejadian di kos-kosan gue yang gak jauh dari pabrik tempat gue kerja dulu. Jadi posisi kos-kosan gue ini sampingnya masjid, Hmm. tapi depannya kuburan. Klasik. Jadi posisinya saat itu gue ngekos bareng sama saudara gue dan saudara gue ini minta tolong sama gue untuk buat dijemput di kantornya. Singkat cerita, dia siap-siap. Sekitar jam 6 sore, abis maghrib gue keluarin motor dan pagar kos-kosan. Dari pagar kos-kosan, sorry. Tutup pintu pagar, lalu nyalain motor. Tiba-tiba motor gue mogok. Oke, oke. Gue starter, gue engkol, tetap nggak mau nyala sama sekali. Ya kan, sambil diotak-atik, tiba-tiba ada suara cewek yang ketawa. Aduh, kayaknya lu digemari ya sama si Mbak ini ya. Suaranya deket dan jelas banget. Gua langsung nengok ke arah suara ketawa itu berasal, dan ternyata suara itu berasal dari pohon mangga di kuburan seberang kosan gue bang. Gue ngeliat ada si Mbak yang gelantungan di pohon mangga itu sambil ketawa cekikikan ngeliatin gue. Aduh, sumpah gue kalau cerita kayak begini bener deh, gue takut sendiri tau. Gue langsung starter motor dan alhamdulillah saat itu motor gue langsung nyala. Gue langsung tancap gas saat itu juga. Emang kadang-kadang ya, lu pernah nggak sih lu kondisi yang
lu lagi buru-buru, bukan jalan-jalan nih gitu kan, tahu-tahu Udah ketakutan mungkin ya, udah pas keburu. foto, wah, Iya. nyala sebelum jalan go gitu. Cuman dari Eh, ini cerita ya, nih orang kayaknya hari-harinya ketemu mulu begitu-begituan ya. Di Makanya dari di SMA ah, yang diceritakan waktu di kuliah itu tuh, apa kuliah yang apa camping itu, oh. camping, terus kerja Terus di di kosan kosan. dan dengan oknum yang sama. Iya, Tapi yang di camping dia oknumnya, yang oh di itu camping jumping Andy ya. menyerupai temennya Ah, gitu kan. Di kantor cewek, di kosan cewek. di kosan cewek, emang Ada udah satu, demen. ada dua kemungkinan. Satu memang makhluk yang berbeda tapi bentuknya sama, atau ngikutin. Bisa Bisa jadi. jadi. Karena gini, Bis- eh kalau di pabrik ya, itu udah bukan rahasia hmm, umum hmm, sih. hmm, hmm, hmm. Pabrik itu kan ya seperti kita tahu lah ya, bahwa pabrik itu banyak yang ada, sorry ya, maaf sebelumnya gitu kan, ya kita sama-sama mendoakan lah untuk yang terbaik untuk Hmm, mereka gitu kan. iya, Ada yang kecelakaan, ya kan, kecelakaan kerja. ada yang sampai tewas, ya udahlah ya, ada sampai tewas, Oke, terus apa tuh, ada, anjir kencang banget lagi suaranya. ya anggaplah dia mau ikut lah ya, anggaplah dia mau ikut lah, ya sih ya. Nah terus apa namanya, bukan lu kan, enggak lah ya, tangan masih di sini. Oke. Sampai mana tadi gue bilang, oh ya, benar, kecelakaan Kecelakaan kerja kerja, gitu iya. kan. Jadi sebetulnya itu bukan hal yang baru lah buat gue lah, gitu kan, cerita-cerita seperti itu gitu. Oh gitu. Seru siapa sih? Nggak ada cok, beneran. Iya kali ya, tikus kali ya, oke. Oke 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 lah, oke lah, oke lah, oke lah, oke lah. Oke lah ya. Anggaplah tikus, anggaplah tikus, anggaplah tikus. Anggaplah tikus lah. Iya. Eh deh. Nih, sorry nih. Ini no gimmick-gimmick, ini beneran sih. Kuncluk. Tapi itu maksudnya memang pasti ada Ntar lah. ya kalau mau gabung ya. Buat cerita dulu. Nah, terus apa namanya? Sampai mati gue cerita ya pabrik itu ya kan. Jadi sebetulnya seluruh pabrik ya, mau pabrik motor, pabrik gula, kan baru-baru ini kan ada film Iya, tentang pabrik gula pabrik tuh. gula itu kan, ya Belum pabrik nonton lagi gue. gula ya kan. Iya, apa ya? Paling semoga mereka yang memang menjadi korban di setiap kecelakaan kerja itu ya tempat terbaik lah di sisi Allah Subhanahu wa taala gitu. Iya, Mhm. tapi Mhm. ngomong-ngomong soal si Mbak nih, Mhm. yang pengen gue penasaran banget, kenapa dia kalau lagi nampakin diri tuh gitu, perwujudannya cewek, pasti cewek lah kan, Mhm. baju putih, kumel, Mhm. rambutnya ke depan semua. Mhm. Kenapa nggak sekali-sekali rambutnya dikebelakangin? Biar kelihatan gitu langsung. Oh iya. Kalau mukanya beres sih nggak apa-apa, Pak. Karena banyak orang bilang mukanya tuh nggak ada yang beres. Ngerti kan? Iya. Iya sih. Ngerti kan? Gitu loh. Selalu dia Hmm. ngadepnya ke bawah, rambutnya begitu kan. Imo, Pak. Belakangin aja. Imo itu. Tuh pertanyaan gue, dan kenapa selalu ketawa? Hmm, 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 hmm. Ya kan? Untungnya sekali lagi untungnya gue bukan orang yang sensitif kali ya. Gue nggak bisa Hmm. dan nggak pengen juga sebenarnya, nggak pengen juga ditampakin begitu-begituan gitu kan. Cuman itulah beberapa pertanyaan gue. Kenapa mereka selalu ketika nunjukin ke kita tuh eh rambutnya ke depan, ketawa cekikikan, Orang gitu. biasanya kalau cekikikan itu kan, lo pernah tahu nggak sih? Kalau di tongkrongan ada teman kita yang nongkrongannya Iya iya iya, ketawanya paling paling kencang tuh kenceng biasanya orang yang masalahnya paling paling banyak. paling banyak.
Itu dia punya masalah juga ya kayak gitu ya. Punya masalah juga lah pastilah. Semua makhluk tuh pasti punya masalah lah. Terus, Iya. dan yang biasanya yang gue heran, ya mungkin nggak setiap ya, gitu loh. Cuman yang gue dengar biasanya kalau si Mbak ini nggak pernah nongkrongnya tuh di pohon mangga deh. Jadi di pohon apa? Iya kali rambutan atau pohon apa gitu. Beringin, ya biasa-biasa beringin kan. Gak tahu gue. Gue nggak pernah, belum pernah, bukannya nggak pernah. Emang kenapa kalau di pohon mangga? Orang umum aja. Ya mungkin dia lagi pengen makan mangga, bisa jadi. Atau di pohon-pohon yang berdahan besar kali ya, dahan gede kali ya. Dulu. Nggak tahu gue. Ya mungkin kebetulan yang ada di situ pohon mangga. Tapi ngomong-ngomong soal si Mbak dan motor ya. Ini sekedar cerita aja gue ya. Gue punya teman kuliah. Hmm. Jadi waktu itu dia pulang acara, dia cerita sama gue tuh, pulang malam, entah kenapa dia nyuci motor malam-malam. Lagi malam cuci motor, lagi Motor kasih-kasih. malam-malam. Emang goblok tuh orang satu. Bikin tet bersih nih. Pelap-peluk, pelap, beres. Tuh udah tuh kayak udah gitu loh, ngerti gak lo? Kayak Terbang. iya keterbangan tuh kayak kayak apa ya? Oh, Dan bunyi gitu loh. Nah, ternyata pas udah ngeliat, dah apa? si Mbak lagi terbang itu. Langsung masuk kamar, itu Dan, motor tinggal di luar. nah itu dia ngapain terbang buru-buru? Mau dia mau kemana nih? Ah, Aduh, ya emang itulah ya. iya cerita-cerita Aduh. kayak siapa tadi namanya? Evan, Evan. Mas Evan. Mas Evan, Evan. thank you Evan ya. Ya Ya, Evan. udah ngirim-ngirim Thank you. itu apa namanya cerita. Gitu. Pengalamannya juga gue juga pernah ngalamin juga sih beberapa kali. Itu memang nggak langsung kayak Bang Evan kali ya. Cuman ya sekedar sekelebetan gitu. Memang banyak juga teman gue yang bilang ya kita tuh hidup berdampingan. Lagi-lagi kita tuh hidup berdampingan. Sama-sama saling menghormati, Sama-sama saling menghormati, nggak usah saling sok lah. nggak usah yang apa namanya nantangin gitu loh. Iya, Kita sama-sama makhluk Tuhan ya. ciptaan Tuhan. Dia Lu dunianya di sono ya dunia gue di sini. betul. Lu menghargai mereka, mereka pun juga pasti akan menghargai kita. Ya tabur tuai aja sih gitu loh. Apa yang lu tabur tuh yang lu tuai. Kalau misalkan kalian berbuat baik sama mereka, nggak mengganggu mereka, gue rasa mereka pun tidak akan melakukan seperti itu. Iya. Gitu. Maka dari itu, buat kalian yang punya cerita, yang punya apa ya, Iya, pengalaman, ya pengalaman yang nggak bisa diungkapkan mungkin dengan secara bertatap langsung. muka, secara langsung, bisa kalian kirim tulisan kalian, Cerita kalian. ya cerita kalian, sok atulah dikirim mau 4, 5, 6, 7, 8, 10 Banyak kan, paragraf. Oh, paragraf. Paragraf. Nggak 10 Ya paragraf juga. mau bikin 4 email, 5 email langsung sekaligus kirim ke kita. Kok 5 apa-apa ya? email sih? 5 cerita. 5 cerita. Boleh. Silakan. Bebas. Nanti ya paling ya nggak semuanya gue bacain sih ya pasti ya. Iya, nanti kita pilih-pilih. Pilih lah. Yang ceritanya paling oke, paling menarik, yang sekiranya seru lah ya. Seru. Itu insya Allah akan kita bacakan. Gitu. Oke. Sekali lagi buat teman-teman yang belum subscribe. Subrek. Subrek channel kita. Kilas Malam. Sama follow juga deh ini Instagram seperti biasa. Media, Instagram sama TikTok ya. Instagram sama TikTok ada di kilasmalam.official. Ya. Atau kalau mau DM langsung ke medsos kita juga nggak apa-apa, monggo. Mangga. Kalau lu biasa ke DM, kalau biasa di email silakan. Sekali lagi buat Bang Evan, terima kasih ceritanya. Dan kita tunggu teman-teman yang lainnya cerita-cerita kalian. Semoga terhibur dari postingan kami, dari cerita kami. Mohon maaf bila ada kesalahan, kekurangan. Terima kasih dan selamat gini hari. Bye-bye. Ya mati lagi. Iya dari sini, ini. Sini kan? Iya ini. Jadi kan begini. Iya. Oh gini.
Enggak, diketok, ketok. Enggak, kayaknya ada besi-besinya dah. Enggak, kayu, bener kayu. Bener suara kayu. Masalahnya kalau ada orang masih banyak kresek-kresek ya sih. Ya kan tadi gue langsung buka horden. Ini sama. Hordennya langsung gue buka. Lagi kan ada kresek-kresek ya. Wah, gokil. Nih. Tadi sore dari sini nih gue lihat nih. Anjir, merinding gue. Asli merinding gue. Sore ini nih tadi nih. Tuh suaranya. Guys, gokil.